Yogyakarta, kota budaya yang tak pernah lelah berkarya. Di setiap sudutnya, seni hidup dan bernapa. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah warisan yang terus dilestarikan. Tak hanya sebagai destinasi wisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai pusat kerajinan yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dari batik hingga gerabah, dari ukir kayu hingga kerajinan kulit, semuanya lahir dari jiwa dan ketekunan. Salah satu tempat yang menjadi jantung kreativitas itu adalah Desa Krebet. Terletak di Bantul, desa ini dikenal sebagai pelopor seni lukis kayu yang unik dan berciri khas. Disinilah tradisi dan inovasi berpadu dalam harmoni. Awal mulanya Desa Wisata Krebet itu memang kita awalnya dari kerajinan. Jadi kerajinan itu di Krebet ini ada sejak tahun 70-an kita sudah bikin kerajinan. Kalau di pengelola desa wisata ya kita selalu ada regenerasi untuk pengelolaannya. Jadi ada istilahnya turun-temurun itu di regenerasi itu. Setiap periode berakhir pasti di periode selanjutnya kita pasti mengangkat yang lebih muda lagi untuk meneruskan perjuangan kita. Daripada desek-desekan motif kayak bunga-bunga kayak gini. Nah, ada di tadi yang Perkenalkan, nama saya Riyadi Jibril. Saya kebetulan di sini menjadi wakil pengelola Desa Wisata Krebet. Awal mulanya Desa Wisata Krebet itu memang kita awalnya dari kerajinan. Jadi kerajinan itu di Krebet ini ada sejak tahun 70-an kita sudah bikin kerajinan. Kemudian diawali dengan namanya Pak Gunjiar. Nah, itu pengrajin pertama di Desa Wisata Krebet ini yang membuat bentuk-bentuk kerajinan, kemudian diikuti oleh pengrajin-pengrajin lainnya seperti ada Pak Anton Wahono, ada Pak Gemes Kiti, kemudian ada Pak Suroto, dan banyak lagi yang itu mengikuti jejak Pak Gunjar ini di sekitar tahun 1980. Nah, bahan itu akan diapakan? Dikasih apa? Ya, dikasih pola atau motif. Setelah itu kerajinan ini dibikin massal. Kalau dulu hanya beberapa orang, ternyata kan prospek kerajinannya ini, sehingga banyak pemuda-pemudi di Krebet ini semua bergerak ikut mengerjakan membuat kerajinan itu sejak tahun 1980, sehingga pada waktu itu banyak berdiri sanggar kerajinan. Ada ya Pak Anton mendirikan Sanggar Punokawan, kemudian Pak Roto itu mendirikan Rotokra, Pak Gemes Kiti mendirikan Sanggar Peni, dan ada Pak Musidi dengan Sanggar Dewi Srinya, dan banyak sekali sanggar-sanggar yang tumbuh di Krebet ini karena prospek yang sangat luar biasa. Batik kayu itu kita urutan dari awal itu dari pohon. Dari pohon yang kita gunakan itu paling bagus memang pohon yang warna dasar kayunya itu putih, kemudian tidak berminyak. Contohnya misalnya kayu sengon, kayu klepu, kayu legaran, itu kan dominan warna putih semua dan tidak mewarna minyak, jadi itu bagus untuk di batik. Tapi kalau misalnya kayu pinus itu di batik tidak bagus karena itu sudah mengeluarkan warna sendiri atau getah sendiri. Selanjutnya kita siapkan pola. Mau bikin apa? Misalnya mau bikin topeng, ya kita bikin mal topeng. Misalnya mau bikin wayang, kita bikin mal wayang. Nah, kemudian dari pola itu kita tempelkan di kayu itu. Setelah ditempelkan, kita kasih tanda dengan pensil. Setelah itu baru masuk penggergajian. Nah, setelah digergaji, kemudian baru dibentuk dengan pahat atau pisau raut. Nah, sampai menjadi bentuk yang kita inginkan. Bapak dari kapan Pak jadi pengrajin di Desa Krebet ini Pak?
Udah lama, sekitar 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Setiap ukiran kayunya itu ada maknanya nggak sih Pak? Kita itu manut pesanan, tergantung pesanan itu. Kan itu yang pesen biasanya ngirim gambar ke printan, nanti ukurannya sekian gitu. Nah, setelah jadi kemudian kita amplas halus sampai halus. Kemudian setelah itu baru kita kasih pola batik. Nah, setelah dikasih pola batik baru dibatik. Setelah dibatik kemudian diwarna. Nah, dalam proses pewarnaan ini harus ada perebusan sehingga kayu menjadi basah kembali. Biar nanti kering harus kita jemur. Baru setelah jemur itu barang itu sebenarnya bisa langsung kita jual. Tapi kadang ada permintaan yang minta di finishing atau dikasih lapisan. Itu biasanya kita melamin. Kalau produk dari krebet itu sebenarnya sudah kita ekspor. Nah, cuman kalau ekspor mayoritas kita masih melalui PT yang memang dia bergerak di bidang ekspor impor. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini sudah pernah kita kirimi. Itu tadi, cuman kita masih melewati PT yang memang geraknya di ekspor impor. Istilahnya trading lah mereka itu. Muda ini untuk mencintai batik dulu. Kalau setelah mereka mencintai, mereka pasti akan mengikuti ya itu. Ingin membuat ya itu. Kalau di pengelola desa wisata ya kita selalu ada regenerasi untuk pengelolaannya. Jadi ada istilahnya turun temurun itu di regenerasi itu. Setiap periode berakhir pasti di periode selanjutnya kita pasti mengangkat yang lebih muda lagi untuk meneruskan perjuangan kita. Perbedaan lah, kalau zaman dulu tuh sekali disuruh itu mereka sudah langsung. Kalau sekarang memang harus ada pendekatan dulu, diajak ngobrol dulu, itu baru mereka masuk. Cuman perbedaannya itu sih, jadi memang sekarang harus pelan-pelan. Karena mungkin karena ya perkembangan zaman mereka lebih menyukai gadget ya daripada bikin kerajinan itu. Pokoknya pelan-pelan aja. Tapi sampai saat ini tumbuh kok yang muda-muda itu untuk ikut di batik. Topeng memang ada dua jenis. Jadi emang itu topeng yang untuk hiasan sama topeng yang untuk dipakai untuk menari. Itu memang berbeda.
Kalau hiasan sih itu hanya hiasan aja sih untuk keindahan, untuk interior. Tapi kalau untuk yang untuk menari itu memang ada filosofinya. Misalnya kalau merak itu berarti menggambarkan seorang wanita yang menggunakan ira-iraan gini, ikat kayak gini untuk cewek itu, terus di atasnya ini ada burung merak. Terus kalau topeng ada topeng panji itu menggambarkan seorang laki-laki ya itu. Kemudian ada topeng cakil, ada topeng macam-macam lah. Nah, setelah semuanya dibatik, setelah nanti proses pembatikan selesainya ada proses apa? Pewarnaan ya. Nanti cara pegang caningnya kayak ya, cara pegang caningnya kayak pegang bolpen ya, kayak kita menuliskan ya. Dan nanti setelah ambil malamnya jangan dipenuhi untuk ini lubangnya ya, ambilnya sedikit-sedikit aja. Fungsinya apa? Biar tidak tertumpah. Oke? Oke, nanti jangan lupa ya untuk hasil karya. Jadi ada perbedaan ketika dulu wisata itu datang ke Krebet, itu dia hanya membeli produk, membeli topeng, membeli wayang, membeli gantungan kunci, membeli hiasan dinding. Nah itu mereka datang hanya membeli, kemudian langsung pulang. Nah, sekarang konsepnya sudah berbeda. Jadi di samping dia membeli, mereka juga bisa membuat. Nah, jadi keuntungannya dua. Kita bisa untung dari jual beli barang yang sudah jadi. Yang kedua keuntungan itu ya dari penjualan paket wisatanya itu. Urusan Bapak Jawa. dapusi kan salah Dino Senin kok nganti Senin ya ndak. karena dapusi lah ngerti janjinya apa. Bahwa desa wisata itu kalau nggak mau mati ya memang harus inovasi. Jadi harus bergerak terus mengikuti zaman, mengikuti perkembangan dengan desa wisata yang lain seperti apa. Dan kita memang harus berpikir terus biar mereka nggak datang ke sini, oh hanya seperti ini, kemudian jenuh nggak datang lagi. Nah kita menghindari itu, makanya harus ada gerakan-gerakan yang memang itu untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan paket wisata yang tidak hanya itu aja. Gitu. Bisa sini. Kenapa? Bisa sini. Ya. Di awal-awal kerajinan itu, karena di Jogja ini kan untuk sentra kerajinannya ada di malah nggak di Malioboro, tapi di Prawiro Taman. Nah, jadi kita waktu itu masih SMP saya itu datang ke sana naik sepeda ondel itu ke Prawiro Taman, itu menawarkan produk kerajinan itu ke toko-toko yang ada di Prawiro Taman itu. Per toko itu kita tawari, kita punya ini. Dulu harganya cuman berapa ya, 1.500, 2.000, nah, itu per piecesnya itu tahun 96-97 lah. Nah, lama-lama juga nanti pasar itu kan tercipta sendiri kalau kita secara rutin membuat. Nah, kemudian yang paling penting kan kita bisa mempertahankan branding bahwa desa wisata Krebetnya adalah desa pengrajin. Jadi setiap wisatawan atau setiap orang yang membutuhkan kerajinan pasti datangnya ke Krebet. Ini itu bahwa desa Krebet itu batik kayunya Indonesia. Jadi kalau batik ya Krebet, Indonesia batik Krebet. Dan itu batik kayu.